di mana anak saya? Tolong beritahu kami, Pak. Tolong, Pak. Apa ini, Pak? Apa isinya, Mbak? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini pasti bukan pakaiannya Flora. Gak mungkin. Masa? Ini gak mungkin pakaiannya Flora. Pak, Bapak dapat pakaian ini dari mana, Pak? Kemarin sore, waktu nyari kayu bakar di pinggiran hutan, saya melihat anak perempuan kecil yang sedang main. Karena di hutan banyak binatang buas. Lalu kemudian anak itu saya tegur. Tapi dia tidak mau dengar. Dia malah lari masuk ke dalam hutan. Pagi tadi istri saya nunjukin selebaran itu. Ternyata foto yang ada di selebaran itu mirip sekali dengan anak yang saya temukan kemarin. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Bapak pasti salah lihat kan, Pak? Bapak salah lihat. Ci, kamu tenang dulu, Ci. Biar Bapak ini ngelanjutin ceritanya. Terus gimana, Pak? Akhirnya saya buru-buru balik ke hutan. Ya, siapa tahu bisa menemukan anak itu lagi. Tapi ternyata saya hanya menemukan baju ini. Baju yang dipakai oleh anak yang saya temukan kemarin. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Anak saya pasti gak kenapa-napa. Dia bisa jaga diri dia sendiri, Pak. Dia pasti bisa. Pak, sekarang tolong antar saya ke hutan itu. Cepat, Pak. Antar saya. Cepat. Ayo, Pak. Henry, Flora, Henry. Flora. Flora kenapa, Ci? Flora kenapa? Flora anak kita, Henry. Flora. Iya, Flora kenapa? Flora udah gak ada, Henry. Apa maksud lu Flora udah nggak ada, Ci? Maksud lu apa, Ci? Flora meninggal, Henry. Flora diserang binatang buas di hutan, Henry. Bapak ini yang menemukan bajunya Flora, Henry. Flora. Nggak mungkin, Flora. Nggak mungkin. Flora. Nggak mungkin Flora meninggal. Flora.
atas kesayangan Flora. Satu-satunya barang yang tinggalkan oleh Flora, Dri. Jangan, Ci. Biarin aja Flora pergi dengan tenang. Dia pasti udah bahagia di surga sekarang. Flora! Tante, ngapain sih ngajak anak katrok kayak gini? Anggi, jangan kurang ajar. Dengar ya, Tante tuh sudah bilang sama mama kamu, Tante mau titip Flora di sini selama Tante pergi ke Bandung. Nitip di sini. Aduh Tante, dia ini bikin ulah melulu Tante. Lihat aja dari cara yang ngomongnya, udah kayak binatang buas. Kelakuannya kayak orang gak waras Tante. Lebih baik dia itu masuk rumah sakit jiwa, kalau enggak ke kebun binatang aja. Kalau kamu nggak mau aku tinggal di sini, aku bisa pulang kok ke rumahku. Lagian, aku nggak mau tinggal di sini. Mau kemana kamu? Dengar ya, orang tua kamu itu sudah mengeluarkan uang banyak supaya kamu tidak kembali ke rumah. Lagian rumah kamu itu kosong sampai tahun baru. Mengerti nggak sih? Nggak mungkin. Rumah Flora nggak pernah kosong. Apalagi sampai tahun baru. Terserah apa kata kamu. Yang jelas orang tua kamu bilangnya seperti itu. Sudah. Oke Anggi, Tante pergi dulu ya. Tolong kamu jaga Flora. Jangan kasih dia keluar rumah dan pakai telepon. Anggi, ayo dong sayang. Kalau kamu bisa jagain Flora, Tante akan kasih kamu oleh-oleh baju baru dari Bandung. Gimana? Oleh-oleh. Oke, soal Flora, biar Anggi yang ngurus. Oke, beres nih Tante. Baik, Tante tinggal dulu ya. Oke Tante, jangan lupa oleh-olehnya loh. Yang banyak ya. Oke. Cepetan, ayo masuk. Bawa terus, cepetan. Cepetan. Ya Allah, Flora. Ada apa, Ci? Buku harianku, hari ini Flora senang banget. Mau tahu kenapa? Karena
Tadi Flora ketemu Mama lagi. Ternyata Mama orangnya benar-benar baik. Cantik lagi. Kenapa ya? Papa benci banget sama Mama. Kalau Flora dikasih satu permintaan sama Tuhan, Flora pasti bakalan minta supaya Papa dan Mama bersatu kembali. Biar kita bertiga bisa terus pergi bareng, ketawa, bercanda. Flora, Papa, dan Mama. Guys, kalian duluan aja deh. Oke, Oh yaudah deh, kita naik mobil ya. Ya udah. Dadah. Rah, lo ngeliatin siapa sih? Gebetan baru lo ya? Enggak, dia mantan pengacaranya bokap gue. Tahun lalu dia ikutin membela papa. Udah lama gue gak ketemu sama dia. Oh, he's handsome. Kenapa nggak lo coba bikin kasus aja? Kan lo jadi bisa sering ketemu dia. Udah deh, gak usah macem-macem deh ya. Udah ya, duluan deh. Ya, Oke, duluan deh. oke. Dah. Bye. Mas Dimas? Tiara. Iya. Apa kabar? Baik, baik. Lagi nunggu klien ya? Sama siapa? Aku sendirian aja. Kamu sendiri kesini ngapain? Ya, tempat ini kan, maksud aku, tadi aku habis arisan sama teman-teman. Dimas ngapain di sini sendirian? Ya, aku iseng aja. Gimana kabar mama sama papa kamu? Ya, mereka baik-baik aja. Papa masih sering nyinggung soal kamu. Dia juga sering banget pengen ngajak kamu makan malam, tapi emang papa orangnya sibuk banget sih, jadi lupa mulu dia. Kamu kelihatannya lagi ada masalah ya? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Ya, pertama, aku tahu betul kamu nggak suka minum. Dan yang kedua, aku lihat kamu ngeliatin gelas mulu. Sepertinya kayak ada beban berat yang sedang kamu pikirin gitu. Dan ketiga, ya nggak biasanya aja orang mesen koktail siang bolong gini. Bener nggak? Oke, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok. Tapi sekedar pengen tahu aja nih, cewek yang selama 8 tahun kamu cari itu, yang kamu pernah ceritain sama aku, udah ketemu belum? Sudah. Tapi Pasti cewek itu yang ngebuat kamu jadi gini ya? kamu pintar juga ya baca pikiran orang. Ya kan papa sendiri yang ngajarin, katanya kalau mau jadi pengusaha sukses harus pintar baca pikiran orang. Ya
Tapi bukannya Tiara mau sok tahu loh. Terkadang kalau curhat itu bisa ngebuat hati jadi plong loh. Kamu bisa kok curhat sama aku. Tenang aja, nggak ditarik tarif konsultasi per jam kok. Makasih ya untuk tawarannya. Tapi gue nggak apa-apa kok. Oke, aku duluan ya. Nggak enak ada teman-teman aku nungguin di mobil. Iya ya, silakan. Ari, tolong teman aku dilayanin ya. Bilnya on the house aja, oke? Iya Mbak. Makasih ya. Iya. Bye. Tapi awas ya, jangan mahal-mahal loh. Dah. Mas. Ada apa, Mas? Dia itu langganan di sini. Dia itu yang punya bar ini, Mas. Oke, makasih. Jadi kamu mau berhenti mengharapkan Suci? Kamu mau menyerah begitu aja? Aku bukannya menyerah, Mbak. Hanya saja aku nggak mungkin memberikan apa yang sudah dimiliki Andre dan Suci. Yaitu kenangan akan Flora. Iya, tapi Aku harus melanjutkan hidupku, Mbak. Selama 8 tahun aku sudah menunggu karena aku selalu yakin kalau Suci adalah cinta sejatiku. Tapi ternyata aku salah. Benar-benar salah. Aku dan Suci bukan jodoh. Mas. 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 Dimas. Bener, kek. Sabar dong. Kalau mau buru-buru, kamu aja yang bawa tangganya sendiri. Lo mulai berani ya sama gue? Dengar ya, lo di sini tuh cuma numpang. Jadi lo jangan sok jago ngomong deh. Udah cepetan naik, cepetan. Ayo cepetan. Cepet. Cepetan. Jadi pelototin aja tuh pohon. Cepetan naik. Cepetan. Ayo cepat. Yang gede lo ngambil ya. Ayolah, ayolah, ayolah. Iya, iya, jangan goyangin. Makanya cepat, jangan lelat. Lemot. Ayo, ayo. Jangan. Iya, makanya cepetan, jangan lelet. Iya, iya, gitu, itu. Ayo, itu gede. Cepet, cepet. Lebar, lebar, lebar. Wah, lagi. Aduh, yang gedean, Kak.
balasan gue. Loncat! Berani-beraninya lo ngerjain gua pakai sarang tawon. Sorry, aku nggak tahu kalau ada sarang tawon. Alasan aja lah. Jangan bayangin tangganya. Saya lo, besar keteloncat. Gara-gara lo muka gue jadi kayak begini nih. Betul-betul semua. Jangan bayangin tangganya. Emang enak. Ayolah. Jangan bayangin tangganya. Jangan. Aduh, kakiku kesleo. Kasihan deh lo. Emang enak kakinya kesleo. Hah, mana yang sakit? Kesleo ya? Aduh, mana? Aduh, yang mana yang sakit? Yang mana? Yang ini ya? Yang ini, iya. Sakit. Ampun. Aku tadi benar-benar ngeliat kalau ada sarang tawon. Oh, mau minta ampun sampai pita suara lo putus, gak bakalan gue terima. Rasain deh biar lo sakit, tambah sakit deh tuh. Ampun, Sekarang sakit kamu kasih pelajaran yang lebih oke, yang lebih besar. Mama di mana? Laura butuh mama. Tolong bawa Flora pergi dari sini. Weh, bangun. Bangun. Iya, banget sih. Aduh. Dari situ. Cepetan. Cepetan. Berdirinya yang tegak. Lurus. Awas lo mencong-mencong. Apa ketawa-ketawa? Jangan gerak makanya. Hah. Yang ini pasti kena. Ini pasti kena. Ah! Makanya jangan gerak. Ini pasti kena muka. Jangan gerak kok. Apa-apaan kamu? Masa kamu mau nyelakain anak malang kayak itu? Kok muka kamu bentol-bentol? Terus baju kamu kok basah? Dia duluan mah yang mulai. Dia sengaja ngelempar sarang tawon ke aku. Abis itu aku digigit-gigit deh jadi bentol-bentol. Ya udah terpaksa aku nyebur ke kolam. Aku nggak sengaja, Tante. Anggi nyuruh aku metikin mangga. Terus aku nggak sengaja nyenggol sarang tawon yang ada di atas pohon. Bohong mah. Anggi, masa kamu nyuruh dia naik ke atas pohon terus metikin mangga untuk kamu sih? Kamu keterlaluan. Ayo sayang, ikut tante ke dalam. Kenapa kakinya?
Gak apa-apa, Tante. Kemarin abis keseleo pas main lompat tali di asrama. Kasihan sekali kamu. Sekarang Tante gendong ya. Terus Tante obatin kakinya yang sakit. Yuk. Ninis, San, aku dengar keponakan kamu meninggal. Aku turut berduka cita ya. lo tau dari mana ponakan gue udah meninggal? Mbak Sari yang bilang waktu aku tadi telepon ke sini. Aku kesini cuma mau balikin. Gue mau minta maaf soal kejadian semalam. Gue sadar gue udah keterlaluan dan gue menyesal. Lo mau kan maafin gue? Iya, San. Aku maafin kamu. Tapi aku penasaran banget. Kok kamu bisa tega kayak gitu sih sama aku? Gue ngelakuin itu karena gue cinta banget sama Bobby. Rajar banget sih lo! Gak mungkin tau gak, Bobby itu cuma milik gue! Lo salah, Nis! Bobby tuh gak pernah cinta sama lo! Gak! Kalau lo gak percaya, tanya sendiri sama Bobby! Gak! Dengar lo ya! Kayak lagi gue bilang, Bobby itu cuma milik gue! Gue akan bilang sama orang tua gue dan orang tua Bobby kalau pernikahan gue harus dipercepat. Atau kalau perlu hari ini juga gue bisa married sama Bobby. Dan lo gak akan bisa berbuat apa-apa untuk misahin gue sama Bobby. Ngerti lo? San? Hah? Kok kamu diem aja? Tadi aku tanya, kenapa kamu tega ngelakuin hal itu ke aku? Gue dipaksa sama cewek populer di kampus gue, Nis. Cewek itu naksir banget sama Bobby. Dia tahu gue deket sama Bobby. Makanya dia nyuruh gue dan maksa gue buat ngerjain lo. Ya Allah, San. Jadi cuma gara-gara itu. Kenapa kamu gak bilang ke Bobby? Justru Bobby jangan sampai tahu, Nis. Ntar kalau dia tahu masalahnya bakalan tambah ribet. Yang ada ntar Bobby malah nanggepin dia. Kan itu yang diharapin sama cewek populer itu. Tapi San, kalau dia nyuruh kamu untuk ngelakuin hal kayak gitu lagi, kamu kasih tahu ke aku ya. Biar nanti aku yang samperin sama ngomelin dia. Iya, beres. Nah, gitu dong, San. Gimana sekarang? Udah lebih baik kan? 1 atau 2 hari lagi kamu pasti bisa lari lagi. Anggi, sekarang tolong antar Flora ke kamar kamu. Dia harus istirahat. Istirahat? Kenapa sih harus diantar? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Iya. Ayo Flora, kita istirahat. Hati-hati sayang. Hati-hati. Terlancar. Nyokap gue boleh aja baik sama lo. Tapi dia itu tetap nyokap gue. Dan lo jangan pernah bermimpi bisa ngerebut nyokap gue dari gue. Dan satu lagi, lo harus jaga sikap di rumah ini. Kalau enggak, gue bakalan siksa lo sampai mampus. Ngerti lo? Ngerti nggak?
banyak hal yang mengingatkan lo akan Flora di rumah ini. Kalau lo mau datang kapan aja, pintu rumah ini akan selalu terbuka buat lo, Ci. Makasih, Andre. Ci, gue juga mau minta maaf atas kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi di antara kita. Aku tahu kamu sedang berkabung, Dri. Tapi menurutku ini saat yang tepat untuk membicarakan langkah kita selanjutnya, yaitu tentang pernikahan kita, Dri. Vi, sebelumnya aku minta maaf. Aku benar-benar merasa nggak enak. Aku nggak bisa melihat diriku menikah dengan kamu. Setelah sekian lama, aku baru ngerasa bisa jatuh cinta lagi. Dengan siapa, Andri? Dengan Suci? Aku nggak bisa terima. Kamu kan sudah janji untuk menikah dengan aku. Aku tahu, Vi. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa menikah dengan kamu kalau hati aku sedang tertambat sama orang lain. Lagi pula, inilah yang Flora inginkan. Jadi kamu melakukan semua ini semata-mata hanya untuk Flora? Kurang ajar. Seharusnya anak itu benar-benar mati. Apa maksud kamu? Maksud aku sendiri nggak pernah menganggap Flora benar-benar meninggal, Andri. Vi, kamu tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Andri, maksud aku, kalau kamu mau, aku akan memberikan kamu anak untuk menggantikan Flora. Vi, cuma ada satu Flora di dalam hidup aku. Dan dia tidak bisa digantikan sama orang lain. Kamu mengerti? Jadi Flora tidak bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan aku bisa. Begitu, Andri? Kamu akan menyesal kalau kamu tidak segera menikahi aku. Kamu jangan ngomong seperti itu. Seolah-olah aku ini seorang bangsat. Kenapa enggak? Memang kamu seorang bangsat. Buktinya kamu telah menggantikan posisi aku dengan perempuan sampah itu. Kamu jangan panggil Suci dengan sebutan itu lagi. Mengerti? Mas, kamu sedang apa? Lagi ngepak-ngepak barang. Mengepak barang-barang. Ya. Aku lihat kamu dan Andri sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi gak ada gunanya aku ngejar-ngejar mimpiku untuk bisa menikah sama kamu. Kamu ngomong apa sih, Mas? Ci, dari cara kamu bicara sama dia dan cara kamu menatap Andri sekarang, itu jauh berbeda dari kamu yang dulu-dulu. Beda bagaimana, Mas? Tadi pagi sewaktu Andri datang kemari, aku melihat ada sorot cinta di matanya. Dan setelah tahlilan tadi, dia menawarkan sama kamu, kapanpun kamu bisa datang ke rumahnya. Kamu menanggapinya dengan penuh hasrat.
Tapi Mas, Coba tatap mataku, Ci. Dan bilang, kamu masih mau menikah dengan aku. Kebisuan kamu mengatakan semuanya. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Mas, tapi Mas. Tolong keluar dari kamarku, Ci. Mas, tolong dengerin saya dulu. Mas, tolong dengerin saya dulu, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Enak aja lo mau naik ke tempat tidur gue. Nggak boleh. Jangan pakai selimut gue. Jangan mentang-mentang lo tidur sekamar sama gue. Barang-barang gue bisa lo pakai seenaknya aja. Enggak lah, Hel. Sorry aja. Tapi nanti aku bisa kedinginan. Emangnya gue pikirin. Tutupin aja badan lo pakai koran bekas. Gampang kan? Udah cepetan, tidur di bawah. Cepetan. Dasar jahat. Apa lo bilang? Tadi sebenarnya gue pingin ngizinin lo tidur di sini. Lo malah ngatain gue jahat. Gak jadi deh. Tidur di bawah. Cepat. Nah, gini enak. Oke anak-anak, selamat tidur. Loh, kok Flora tidur di bawah? Mungkin dia nggak biasa tidur di tempat sebagus ini. Maklum, anak asrama. Flora, sekarang kamu tidur sama tante ya. Yuk. Flora, Papa Anggi lagi tugas keluar kota. Jadi sekarang kamu bisa tidur di sini, Flora. Flora, kamu tahu nggak? Kamu ngingetin tante sama anak tante yang sudah meninggal. Dia mirip sekali sama kamu. Dia kakaknya Anggi. Waktu meninggal, dia seumuran sama kamu. Kamu keberatan nggak kalau tante panggil kamu Bunga? Mau kan? Dan mulai sekarang, kamu panggil tante Mama. Ya, Tante. Maksud Flora, Mama. Mah, Anggi nggak bisa tidur, Mah. Boleh ya Anggi tidur di sini juga? Boleh, sayang. Makasih. Sekarang kita siap-siap tidur yuk. Ya.
Dia kan kru, jadi biasanya sih ada di sekitar belakang panggung gitu. Tapi nggak tahu kemana ya. Bapak? Bapak kan yang waktu, Pak! Pak, tunggu Pak! Pak, tunggu Pak! Pak, tunggu bentar Pak! Pak, Bapak tunggu bentar Pak! Sekarang kamu ini! Ngapain kamu masuk-masuk sini? Saya harus ngomong sama Bapak ini. Bapak ini telah menipu saya sekeluarga. Dia yang ngasih tahu soal kematian ponakan saya Flora, tapi dia ngakunya sebagai seorang petani. Dan sekarang saya baru tahu kalau ternyata dia seorang pemain teater. Bisa penipu. Berani-beraninya kamu masuk sini dan menuduh yang macam-macam ke rekan kami. Keluar kamu! Enggak! Saya nggak akan keluar dari ruangan ini sebelum Bapak ini ngasih tahu yang sebenarnya soal kematian ponakan saya. Kau budak ya? Cepat kamu keluar sebelum saya panggilkan satpam. Cepat keluar! Stop! Kalau bapak ini nggak mau ngaku tentang kematian keponakan teman saya, lebih baik urusan ini kita bawa ke kantor polisi. Jangan! Jangan! Saya akan kasih tahu yang sebenarnya. Tapi tolong, jangan bawa masalah ini ke kantor polisi. Oke, tolong sekarang cepat katakan yang sebenarnya, Pak. Baiklah, memang saya bukan seorang petani, tapi pemain teater. Soal keponakan kamu yang mati diterkam binatang buas, itu nggak benar. Saya cuma disuruh menyampaikan seperti itu. Jadi Flora belum meninggal? Belum, Mbak. Lalu siapa yang menyuruh Bapak? Bu Vivi. Halo? Apa? Apa? Maaf, Bu. Saya terpaksa cerita yang sebenarnya. Saya tidak punya pilihan lain. Saya diancam akan dilaporkan ke polisi, Bu. Bodoh kamu. Gawat. Andri pasti akan membunuhku. Mau kemana kamu? Cepat kembalikan Flora ke aku. Aku nggak tahu yang kamu maksud, Dri. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu tahu jelas apa yang aku maksud. Aku akan bikin kamu ngomong yang sebenarnya. Enggak, Dri. Aku nggak tahu apa-apa. Vi! 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 Cepat kamu katakan. Di mana kamu sembunyikan Flora? Andri, pikiran kamu pasti sudah dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak benar. Aku nggak main-main. Cepat kamu katakan. Di mana kamu sembunyikan Flora? Atau aku bunuh kamu. Bodoh, aku bunuh. Aku nggak akan pernah kasih tahu di mana keberadaan Flora. Karena aku memang nggak tahu, Dri. Aku nggak mungkin sejahat itu. Brengsek kamu, Vi. Brengsek kamu. Dri, jangan, Dri. Jangan. Kekerasan gak akan menyelesaikan masalah. Vivi! Vi! Vivi! Vi! Vivi! Lepasin, Vivi. Vivi, lepasin. Vivi, lepasin. Suci! Vivi! Vi! Vivi! Vi! Vi, keluar! Vivi! Vi! Vivi! Vi! Vivi! Ajar. Suci. Ci. Suci. Ci, lu nggak apa-apa, Ci. Ci. Suci, lu nggak apa-apa, Ci. 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 Suci, lu kenapa? Dri. Dri. Gue gak bisa ngeliat, Dri. Gue buta, Dri.
Gue gak bisa lihat apapun, Dri. Gue buta. Yo, J, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui Cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui Kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci.